Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan di saat pandemi COVID-19, kesehatan jasmani dan rohani. Salat dan salam telah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membahas hasil diskusi kami dari mata kuliah perkembangan ekonomi Islam dengan materi perkembangan ekonomi pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang akan disampaikan oleh rekan saya Saryani. Perkembangan perekonomian pada masa Rasulullah. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah telah menetapkan dasar-dasar hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi yang ditetapkan Rasulullah berasal dari prinsip-prinsip Qur'ani. Pada masa ini, Al-Quran merupakan sumber rujukan Nabi Muhammad SAW. Perkembangan perekonomian pada masa Rasulullah terbagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama yaitu periode Mekah. Pada periode Mekah, masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomiannya, karena pada masa itu penuh masyarakat Muslim sedang berjuang untuk mempertahankan diri dan diintimidasi orang-orang Quraisy. Pada periode ini juga terjadi suatu masalah yang disebut dengan embargo ekonomi yang terjadi selama 3 tahun, di mana dalam 3 tahun itu tidak diperbolehkan melakukan jual beli dengan keluarga Nabi dan Bani Hashim, sehingga terjadilah kelaparan dan istri Nabi yaitu Khadijah jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Periode yang kedua yaitu periode Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau menyatukan kaum Madinah, yaitu kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Di Madinah, Nabi menjadi kepala negara. Beliau memimpin dan membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sangat sederhana dan hanya berkembang pada bidang pertanian, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad SAW telah membuat aturan yang harus dilaksanakan oleh manusia. Misalnya, larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan, unsur riba dan sebagainya seperti yang terjadi pada masa jahiliyah. Ketika di Madinah, Rasulullah mendirikan lembaga keuangan negara, yaitu Baitul Mal, di mana lembaga ini digunakan untuk menyimpan seluruh kekayaan negara. Seluruh kekayaan harus terlebih dahulu disimpan ke Baitul Mal, kemudian didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan negara. Adapun pendapatan Baitul Mal berasal dari yang pertama karat yaitu pajak terhadap tanah. Kemudian zakat. Pada masa awal pemerintahan Rasulullah, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian. Kemudian sumber lainnya dari yaitu pajak proporsional sebesar 20%. Kemudian dari jizyah yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara Islam. Lalu penerimaan lainnya yaitu dari kafarah dan hasil harta waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris. Baiklah, selanjutnya yaitu perkembangan perekonomian pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat,
ada pengganti pemimpin pada zaman itu. Nah, pemimpin tersebut memiliki pemikiran perekonomian tersendiri. Yang pertama ada Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitaran 2 tahun. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, perekonomian tidak banyak mengalami kemajuan karena dalam kepemimpinannya Abu Bakar banyak lebih terkonsentrasi menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Abu Bakar lebih meneruskan kebijakan ekonomi yang telah dibangun Rasulullah. Dalam menjalankan pemerintahan dan proyek ekonomi masyarakat Madinah, Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam, termasuk Badui atau yang kembali memperhatikan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang lain, Abu Bakar menginstruksikan kepada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam baitul mal untuk dilakukan dan didistribusikan di seluruh pada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan kebijakan ekonomi seperti yang telah diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama perhatian yang besar terhadap keakuratan penghitungan zakat. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Yang ketiga, mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam. Lalu yang terakhir, mendistribusikan harta baitul mal, menerapkan prinsip kesamaratan. Dengan begitu, selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Lalu yang kedua, ada Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau menjabat selama 10 tahun. Namun dalam kurun waktu tersebut banyak kemajuan yang dialami oleh umat Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab bisa disebut sebagai masa yang kemasan dalam sejarah Islam. Dalam aspek ekonomi, sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan keadilan dan kebersamaan itulah yang menyebabkan berjayanya ekonomi Islam pada saat itu. Kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab diantaranya adalah mendirikan Baitul Mal pada 16 Hijriah, menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal. Dalam kepemilikan tanah, ia tidak membagikan kepada kaum muslimin, namun membiarkannya dengan syarat akan membayar kharaj atau jizyah dan berhak mengambil kembali tanah tersebut jika tidak dimanfaatkan atau menghasilkan alokasi pendapatan negara yang berdasarkan sorakah, kharaj dan fa'i serta lain-lainnya kepada penerima yang telah ditentukan. Selanjutnya ada Khalifah Utsman bin Affan yang akan disampaikan oleh Saryani. Kemudian masuk pada khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya, Utsman dihadapi dengan berbagai masalah dan kekacauan. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun.
Pada 6 tahun pertama, Utsman mampu menata pemerintahan dengan baik, khususnya mengawasi di bidang perdagangan. Ia menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Utsman adalah: yang pertama, Utsman tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh khalifah sebelumnya. Kemudian yang kedua, dalam hal pengolahan zakat, Utsman memberikan kewenangan untuk menaksirkan sendiri harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpulan zakat. Kemudian, Khalifah Utsman juga mengambil suatu langkah kebijakan, yaitu ia tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius. Bahkan, ia menyimpan uangnya di bendahara negara. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakcocokan dengan Abdullah bin Arkam selaku bendahara Baitul Mal. Konflik ini semakin meruncing ketika Abdullah bin Arkam tidak hanya menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak untuk hadir pada setiap pertemuan publik yang dihadiri oleh Khalifah Utsman. Selain itu juga, Utsman tidak mengeluarkan harta Baitul Mal dengan boros. Utsman hanya menyetujui pengeluaran dana Baitul Mal untuk keperluan yang sangat darurat. Kemudian memasuki paruh waktu yang kedua kepemimpinannya, yaitu 6 tahun kedua, Utsman bin Affan tidak menunjukkan perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman banyak menguntungkan keluarganya. Hal tersebut terkesan nepotisme sehingga menghadirkan benih-benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin. Akibatnya, pada masa itu, pemerintahan Utsman lebih banyak diwarnai dengan kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan khalifah yang sangat sederhana. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib hanya berlangsung selama 6 tahun. Pada masa pemerintahannya, Ali berhadapan dengan banyak permasalahan yang muncul karena kepemimpinan sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana. Ia dengan suka rela menarik dirinya dari daftar penerima bantuan Baitul Mal. Bahkan menurut yang lainnya, dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ali melaksanakan prinsip pemerataan dalam mendistribusikan harta Baitul Mal yang sesuai dengan kapasitasnya, dan pendistribusian dilakukan sekali dalam sepekan. Selain itu, ia juga memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukan di dalam Islam. Pada masa pemerintahan Ali ini, pemungutan zakat dan pajak masih menjadi perhatian utama, dan kebijakan zakat dan pengelolaan uang negara masih mengikuti prinsip yang ditetapkan oleh Khalifah Umar. Dari penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya pada zaman Rasulullah tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Landasannya hanya menggunakan wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW sendiri yang tertuang di dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah. Saat pertama kali tiba ke Madinah, keadaan Madinah masih sangat kacau. Lalu sedikit demi sedikit Rasulullah membenahi ekonomi. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan praktik perekonomian Islam dengan menitik beratkan pada keabsahan pembayaran zakat, dengan menindak tegas dan mengurangi
Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius. Bahkan, ia menyimpan uangnya di bendahara negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terhadap para pemilik hutang sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas Bumedang memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang ke rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sekian penjelasan hasil diskusi kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, dapat menanyakannya melalui platform Google Classroom maupun WhatsApp Group. Sekian dari kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.